Bayern Munchen juara Bundesliga, Chelsea ngasih guard of honor ke Liverpool, dan MU terpongkeng dari Brentford. Biawa kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang Bayern Munchen yang juara Bundesliga, terus hasil-hasil Liga Inggris kemarin, dan leg pertama kompetisi Eropa yang udah main sebelum kita saksikan leg keduanya nanti malam. Kita mulai dulu dari yang baru aja resmi juara Bundesliga, itu Bayern Munchen. Wuhuu, kutukan Harry Kane resmi dihancurkan wak geng. Tapi sebenarnya ada kejadian lucu pas Munchen juara ini. Sebenarnya Munchen bisa memastikan juara kalau aja mereka menang di kandang Leipzig kemarin. Di match ini, pemain yang paling disorot yaitu Harry Kane malah absen pula karena kena akumulasi kartu kuning. Makanya dia cuma bisa nonton dari bangku penonton sambil berdoa biar Bayern Munchen bisa menang. Emang sial kali lah nasib si Harry Kane ini. Udah lah main bagus tiap musim tapi nggak pernah dapat trofi. Begitu pas ada kesempatan buat dapat trofi, malah dia nggak bisa main. Tapi yang lucunya pas main di kanan Leipzig sempat tertinggal pula Munchen 2-0. Aduh, tertunda lah juara Munchen ini ya kan. Harry Kane yang kena suspend pun suntuk kali muka dia udah di tribun. Tapi tiba-tiba remontada Munchen wak geng. Balik skornya jadi 2-3. Gol Eric Dier, Mikel Olise, dan Leroy Sané bikin Harry Kane semangat dan merasakan aroma juara. Kalian tengoklah dia sampai mau turun ke lapangan dia saking gak sabarnya dia mau juara. Muka sumringah dia tiba-tiba berubah jadi macam biawak karena RB Leipzig kemudian bisa bikin gol lagi di akhir pertandingan lewat Yusuf Poulsen. Yakin kali aku perasaan Harry Kane ini sama kayak ibarat udah mau nembak tapi tiba-tiba digedor. Kayak gitu lah itu pasti. Nah, di saat Munchen udah mau reset persiapan buat mengunci gelar di kandang sendiri pas lawan Mönchengladbach, datanglah dengan pautnya rival terdekat mereka Bayer Leverkusen, main imbang pula mereka sama Freiburg 2-2. Itu pun udah sempat orang itu ketinggalan 2 gol di awal sebelum akhirnya menyamakan skor di akhir babak kedua. Memang gak ada otak kali si Xabi Alonso ini ya kan? Kenapa kok 3 kali sih bang? Tega kenapa nol? Kan udah juara Munchen gue buat. Ya tega lah kok bang, gak pernah lo Harry Kane juara Bundesliga. Tapi sekalinya juara, masa hasil giveaway dan ngerayainnya di kafe kau buat. Dengan gelar juara ini, Harry Kane resmi mendapatkan trofi pertama dalam karirnya. Dia juga menghapus kutukan kalau tim yang dibela Harry Kane pasti puasa gelar. Makanya untung aja lah si Harry Kane ini udah sadar dan cepat-cepat pindah dari tim warung ayam itu. Jadi cuma nunggu 2 tahun aja langsung bisa dia dapat trofi. Coba kalau dia nggak pindah ke Bayern Munchen dan masih dari terpongkeng hambuh. Sampai cucu dia punya cucu lagi pun masih belum dapat trofi juga ya terpongkeng itu kurasa. Aku ucapin selamat lah buat Bayern Munchen dan Harry Kane karena udah jadi juara Bundesliga musim ini. Begitu juga dengan Thomas Müller yang menutup karirnya di Bayern Munchen dengan trofi Bundesliga. Walaupun secara performa mereka nggak sebagus Bayer Leverkusen musim lalu, tapi tetap layak lah mereka jadi juara Bundesliga musim ini. Soalnya klub-klub yang lain lebih nggak layak lagi. Selain itu, Vincent Kompany ini juga punya rekor unik. Soalnya dia bisa jadi pelatih yang bawa timnya juara di kasta tertinggi, walaupun musim lalu bersama Burnley dia terdegradasi. Sebetulnya rekor ini hampir ditiru sama pelatih lain juga musim ini. Pelatih siapa nol? Ya udah jelas Ruben Amorim lah. Soalnya rela dia ninggalin Sporting yang hampir juara dan malah gabung ke MU yang hampir degradasi. Tapi dari beberapa postingan Harry Kane kita tahu lah dia senang kali lah bisa juara ya kan. Tapi saranku cuma satu lah bang Harry Kane. Agak kolap lah sikit kameramu itu. Masa baru pertama kali juara videomu udah macam masa depan Arsenal ngeblur. Aku nggak tahu lah apa aku harus bikin video spesial Bayern Munchen juara karena aku juga nggak terlalu nontonin Bundesliga ya kan. Lagian aku yakin Harry Kane juga nggak bakalan senang kalau kita bikin video khusus buat Munchen juara. Semangat bang Harry Kane, kami bikinlah video spesial Munchen juara. Nggak usah lah nol, sebenarnya malu juga nya aku nol. Malu kenapa kok bang? Gini nol, udahlah aku baru pertama kali dapat trofi mayor, dapat trofinya nanti malah bentukan piring kayak gini pula nol. Ya emang kayak gitu lah trofi Bundesliga bang. Bukan apa ya nol, ini kalau aku bawa ke Medan bukan bangga orang itu aku bawa trofi kayak gini. Yang ada malah trofiku ini dibikin orang itu pula nanti buat ngeletak jambar di pesta-pesta Batak. Ya udahlah, selamatlah sekali lagi buat Bayern Munchen ya kan. Yang jelas kutukan Harry Kane udah terhapuskan. Kutukan Harry Kane memang udah terhapuskan, cuma mantan timnya itu terpongkeng yang makin terkutuk. Next, kita pindah ke Liga Inggris yang sekarang nggak jadi menu utama lagi karena nggak seru lagi ya kan. Tapi selalu tetap kita bahas lah tipis-tipis. Ada Man City yang menang lawan Wolves dengan skor tipis 1-0. Golnya dicetak sama kapten mereka yaitu Kevin De Bruyne pada menit ke-35. Dan menariknya Man City makin menipiskan jarak, cuma tertinggal 3 poin aja dari peringkat 2 Arsenal. Yang mana Arsenal kemarin kena remontada bukan dari Real Madrid tapi dari Bournemouth. Di match ini Arsenal sebetulnya bisa bikin gol duluan lewat gol Declan Rice. Tapi di babak kedua Bournemouth langsung ngamuk dan bikin 2 gol balasan. Ini lucu sih nih kalau di akhir musim malah Arsenal disalip sama City. Cuma lucunya itu tetap gak bakal bisa ngalahin lucunya tifo Arsenal. Kalau terpongkeng gak usah dibahas lah ya. Imbang mereka 1-1 lawan West Ham. Memang nampak kali sih level mereka ini setara. Cuma berjarak 1 dan 2 peringkat dari zona degradasi mereka soalnya.
Next, ada Chelsea yang berhasil menterpongkengnya Liverpool dengan skor 3-1. Masih mabuk kayaknya Liverpool kemarin ya kan? Jadi masih setengah sadarnya mereka lawan Chelsea ini. Tengoklah Chelsea dapat penalti aja, fans Liverpool di tribun santai aja sambil ngecan-ngecan. Hal positif yang bisa diambil Chelsea di match ini ya udah jelas lah mereka dapat 3 poin dan memperkuat posisi mereka di zona UCL. Di samping itu Cole Palmer juga udah nyetak gol biarpun dari penalti. Tapi kayaknya ini berarti kali lah buat ngebusin semangat dia yang beku kali belakangan ini. Dan bagi Liverpool biarpun kalah, tapi ini juga jadi hari bahagia buat Chiesa karena dia dimainkan dan dipastikan dapat medali juara IPL karena udah 5 kali turun di Liga Inggris musim ini. Senang ya kok Bang Chiesa dapat medali Liga Inggris ini? Senang. Kok jawabnya kayak nggak senang gitu kok Bang? Cemana mau senang nol? Dapat medali pun aku, tapi total menit mainku di Liga Inggris ini ampun lah nol. Setengah babak pun gak sampai. Masih lebih lama lagi kurasa kau boker daripada main di Liga Inggris ini. Ya gitulah wah geng, kalah pun Liverpool gak ngaruh apa-apa juga ya kan. Sebegitu gak berartinya lah match ini buat mereka. Aku yakin Liverpool mau datang ke match ini juga cuma karena pengen ngerasain God of War aja sebenarnya. Next, aku Roberto coba bacakanlah dulu berita ini. Manchester United. Kalau udah keluar si akun itu berarti udah berselamat lah MU kemarin ya kan. MU kembali berselamat setelah kalah dari Brentford dengan skor 4-3. Di match ini Ruben Amorim banyak nurunin pemain mudanya dan menyimpan beberapa pemain kuncinya macam Bruno, Casemiro, Hollywood dan Onana. Masih Hollywood sama Onana pemain kunci nol. Pemain kunci lah, pengen kali fans MU ngunciin mereka di toilet tiap pertandingan soalnya. Di match ini, MU sebetulnya bisa bikin gol duluan. Menit 14 menerima umpan dari Garnacho, bola disambar sama Mason Mount menjadi gol. Skor pun jadi 1-0 buat MU. Udah lama kali kayaknya kita nggak nengok Mason Mount ini nyetak gol ya kan? Ini pun kurasa jadi gol pertamanya di IPL musim ini. Saking lamanya nengok dia nyetak gol sampai harus ganti pelatih dulu MU biar si Mount ini bisa bikin gol soalnya. Tapi habis bikin gol ini, MU malah berselamat dan langsung kebobolan 4 gol. Masing-masing dari gol bunuh diri Luke Shaw, brace Kevin Shade, serta gol dari Yohane Wissa menit ke-74. Memang pok kali MU ini bisa pula habis unggul malah langsung dibalik jadi 4-1. Lagian ku rasa si bayi Indira ini juga nggak lebih bagus lah daripada Onana. Awalnya ku kira bisa bersaing dan dapatin tempat. Tapi nyatanya tiap dimainin malah kebobolan 4. Cuma biar nggak malu-malu kali karena kebantai, sebelum matchnya selesai MU bisa bikin 2 gol balasan. Masing-masing lewat syutingan keras Garnacho menit ke-92 dan aksi dari Amad Diallo menit ke-90 tambah 5. Dengan kekalahan ini, MU harus turun ke peringkat 15 dengan 39 poin. Mereka masih bisa turun sampai peringkat 17 karena cuma beda 2 poin aja dari West Ham United. Tapi kurasa emang Ruben Amorim ini sekarang bakalan all in buat Liga Malam Jumat. Cuman itu satu-satunya peluang MU buat bisa memperbaiki kebobrokan mereka musim ini soalnya. Makanya di match tadi Ruben Amorim milih buat nyimpan para pemain kuncinya dan mainin banyak pemain muda sebagai starter. Ya walaupun kalau mainin pemain kuncinya pun belum tentu juga mereka menang. Tapi udahlah kayak gitulah MU sama Tottenham ini ya kan. Mereka kayaknya beneran lagi fokus di Liga Malam Jumat buat membagusi musim mereka yang bobrok ini. Biarlah di hari musim nanti kita lihat apa makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini. Setan merahkah atau malah ayam bodoh? Nah, karena leg kedua kompetisi Eropa udah mau main nanti malam, kita bacotin dulu lah leg pertama kemarin ya kan. Belum kita bahas soalnya yang kemarin itu. Tapi sebelum bahas UCL, kita bahas dulu lah dari kasta yang paling rendah. Dari UCL Rasa Melon, semifinal pertama yaitu Chelsea berhasil membantai Djurgården dengan skor 4-1. 4-1 wak geng. Padahal di sini Chelsea turun banyak pakai pemain pelapis aja kalau nggak salah. Tapi tetap nggak bisa Djurgården ini melawan. Mungkin kalau tadi Chelsea turun pakai full squad inti bisa jadi lebih parah ya kan. Bisa jadi Chelsea yang kalah 4-1. Satu kaki Chelsea kayaknya udah di final sih ini. Kaki satunya lagi belum, karena masih dipakai buat mijak-mijak si Mudri. Di semifinal kedua, Real Betis menjamu Fiorentina di kandang dan hasilnya boom 2-1 buat Betis wak geng. Kurasa ini harusnya 4-1. Apalagi yang buat kayak gitu kalau bukan golnya Anthony biawak. Kalian tengoklah, it's a fucking golazo wak geng. Bukan pakai kaki kiri tapi pakai kaki kanan. Boom, De Gea pun nggak sanggup nahannya. Apapun ceritanya Real Betis harus masuk ke final sini wak geng. God Anthony kita lah dikasih kesempatan buat main di final. Kalian tengoklah golnya ini sekali lagi wak geng. Golnya ini wih wajib Puskas. Sekali lagi gue bilang ini wajib Puskas. Karena bukan apa ya kan, lewat gol ini dia ngirim De Gea langsung masuk ke puskesmas. Biawan jas.
Lanjut kita ke Liga malam Jumat. Ada Tottenham Hotspur yang menang lawan Bodo Glimt dengan skor 3-1. 3 gol Tottenham di match ini disumbang sama Brennan Johnson pada menit pertama, James Maddison menit 34, dan voucher penalti Dominic Solanke pada menit ke-61. Sedangkan tim Bodo cuma bisa balas 1 gol lewat Ulrich Saltnes pada menit ke-83. Kalau tadi nih skornya 3-0, mungkin Tottenham bakalan aman. Tapi membiarkan Bodo Glimt ngambil 1 gol jadi selisih 2 gol aja, ini harus diwanti-wanti sih. Tengok kalian di perempat final kemarin Lazio cemana? Ya kan? Hati-hati lah Tottenham, unggul 2 gol belum aman. Apalagi nanti mainnya di kandang Bodo Glimt. Takutnya ayam Tottenham gitu masuk kandang Bodo, keluarnya jadi ayam bodoh. Next ada MU yang secara mengejutkan bisa menang di kandang Athletic Bilbao dengan skor 3-0. Biawak jai 3-0 dan itu di kandang Athletic Bilbao loh, geng. Banyak kali anomali terjadi di sini. Salah satunya gol pertama MU. Harry Maguire jadi winger, bertahu kalian. Tengoklah di kotek-koteknya pemain Athletic Bilbao baru dikrosinya ke Ugarte. Ugarte neruskan ke Casemiro dan jebol. Gila Casemiro ngegolin, hasilnya cuma 1 gol. Tapi Maguire jadi winger dan bikin kursi cantik, fix lah setara 15 trofi Ballon d'Or lah ini. Curiga aku ini Ronaldinho dikasih casing Harry Maguire kayaknya nih ya kan? Atau jangan-jangan Maradona udah direinkarnasi jadi Maguire, aku nggak tahu lah. Tapi ngeri kali lah si Maguire ini. Saking nggak percaya dia sama si Garnacho sampai ikut maju jadi winger dia. Kalau aja si Ronaldo berselamat lagi abis ini, aku rasa bakal ganti juga si Maguire yang jadi kiper. Kemudian menit ke-35, Bilbao harus main dengan 10 pemain. Baik mereka dan Vivian dianggap bikin pelanggaran karena narik Olmo di depan gawang. Dia pun dikasih kartu merah sedangkan MU dikasih voucher penalti. Aduh, kok pok kali lah mainnya Athletic Bilbao ini. Apalagi si Dani Vivian ini. Buat apa lah kau narik-narik si Olmo di depan gawang? Jadi kena kartu merah kau kan? Padahal kalau kelepas pun itu nggak bakal gol juga yang dibikin si Olmo. Bruno Fernandes yang maju ke shot voucher bisa dengan gampang dijebolnya gawang Athletic Bilbao. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan MU. Bahkan di akhir babak pertama MU bisa nambah 1 gol lagi. Menerima assist Bale dari Ugarte, Bruno yang dapat bolanya bisa dengan gampang bobol gawang Bilbao lagi. Skor pun berubah jadi 3-0 buat MU dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Kok udah jadi hasil akhir aja nol, bukannya masih ada babak kedua? Ya babak kedua emang masih ada. Golnya MU yang udah gak ada lagi soalnya. Dengan hasil ini aku rasa MU belum bisa dipastikan lolos ke final. Cuma MU lah tim yang kurasa udah unggul 3 gol pun masih ada kemungkinan kena comebacknya. Soalnya masih banyak kemungkinan. Bisa jadi di leg kedua nanti pemain MU yang kena kartu merah di awal. Atau malah Bilbao yang dapat 2 gol cepat. Pasti gue yang kali lah MU ini kalau terjadi. Jadi prediksiku bisa kubilang lah masih hidup sini. Apalagi kalau kiper MU si Onana, segala hal masih mungkin terjadi. Kalaupun akhirnya MU bisa masuk ke final, aku cuma habis kena maki sama fans MU. Tapi kalau MU gagal masuk ke final, nah baru. Nggak cuma pecinta MU atau pecinta bola lainnya yang hina MU. Pecinta biawak yang nggak tahu bola pun kurasa ikut ngehina-hina kalian juga. Next kita bahas menu utamanya yaitu Liga Champions. Di leg pertama kemarin ada Arsenal yang harus terpongking 1-0 dari PSG di kandangnya sendiri. Sebelum match ini dimulai sebetulnya ada kejadian lucu pas para supporter Arsenal mau mengintimidasi PSG dengan nampilin spanduk atau tifo raksasa. Tapi bukannya pakai gambar yang serem dan keren, malah cuma gambar meriam polos aja yang ada di tifonya. Jujur dulu kalian fans Arsenal, spray siapa yang kalian jemur di sini, ha? Spray siapa? Bukan spray itu nol, spanduk abang-abang pecel lele yang ditaruh mereka di situ. Rusak kali lah Arsenal ini. Padahal udah tahu timnya baru sekali ini masuk ke semifinal dalam 16 tahun terakhir, tapi malah kayak gitu pula tifo yang mereka bikin. Masa kalah kalian dari supporter Indonesia yang bikin tifo kayak gini? Lawan kalian PSG aja tifonya bisa kayak gini. Jangankan kalian, masih mending lagi yang dibuat Tottenham daripada yang kalian bikin biawak. Asli lah jemur spray pula kalian di tribun. Sakit jiwa. Lagian kan gak mungkin lah para pemain PSG ini terintimidasi pas nengok tifo kayak gini. Kalau tadi pemain Madrid, nah itu mungkin. Di match ini Mikel Arteta bikin sedikit perubahan. Mikel Merino yang biasanya main jadi false nine sekarang ditarik agak mundur ke belakang buat gantiin Thomas Partey yang absen karena akumulasi kartu. Sedangkan untuk posisi striker diisi sama Leandro Trossard. Tapi si Sterling kenapa gak dimainin nol? Oh kalau si Sterling lagi disimpan dia sama Arteta. Disimpan buat apa nol? Buat leg ketiga lawan Real Madrid lah, masih nunggu remontada mereka soalnya. Sementara itu Luis Enrique masih bakal ngandalin trio Dembele, Kvaratskhelia dan Desirdoe. Sejak menit awal pertandingan kedua tim ini langsung main terbuka dengan tempo tinggi. Tapi baru 3 menit main, PSG udah langsung bisa bikin gol duluan. Menerima umpan dari Kvaratskhelia, syutingan Dembele ke pojok gawang gagal diamankan sama David Raya. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan PSG. Terdiamlah seketika publik Emirates Stadium ya kan. Gol ini bisa terjadi mungkin karena pemain Arsenal masih belum fokus. Masih kepikiran mereka siapa yang jemur spray di stadion ini. Habis itu kedua tim makin semangat lah buat nyerang. Tapi semua serangan yang mereka bikin masih bisa digagalkan sama kiper dari masing-masing tim. Sampai babak pertama habis sudah nggak ada lagi gol yang tercipta. Skor pun masih 1-0 buat keunggulan PSG. Buat fans Arsenal, ku tanya lah dulu kalian. Menurut kalian siapa yang harus diganti biar Arsenal bisa bikin gol di babak kedua nanti? Kalau kami daripada ganti pemain mending ganti lawan si nol. Pasti menang kami kalau lawan Real Madrid soalnya.
Masuk di babak kedua, Arsenal makin ngegas lagi mainnya. Menit ke-47 mereka langsung bisa bikin gol. Lewat skema free kick andalannya, tendangan dari Declan Rice bisa diheading sama Mikel Merino jadi gol. Tapi Arsenal masih ketinggalan karena golnya offside. Habis itu Arsenal masih berusaha buat bikin gol balasan. Tapi semua serangan mereka masih bisa digagalkan sama Donnarumma yang lagi gacor kali. Bahkan menit ke-85 justru PSG yang hampir bikin gol lagi. Lewat serangan balik, Gonçalo Ramos bisa nerima long ball dari belakang dan langsung nembus pertahanan Arsenal. Tapi sayang kali syutingannya masih membentur Mister gawang David Raya. Untung aja lah ini Arsenal si Dembele cedera. Kalau tadi itu Dembele yang nendang, udah ikut ketendang juga Arsenal dari semifinal UCL kurasa. Habis itu udah gak ada gol lagi yang tercipta sampai babak kedua habis. Skor 1-0 buat PSG pun jadi hasil akhir pertandingan leg pertama ini. Memang pokok kali lah Arsenal ini ya kan. Udah lama main di kandang sendiri, gak bisa bikin gol dan malah teropongnya pula mereka. Bukan apa kan, gak kasihan kalian nengok fans kalian yang udah capek-capek bikin tifo tadi. Udahlah timnya kalah, pulang-pulang kena marah mama orang itu pula karena bawa lari spray di rumah. Tapi emang asli ngeri kali lah PSG mainnya. Arsenal yang katanya musim ini fokus UCL pun sampai gak bisa fokus dibikin PSG. Tapi peluang Arsenal buat lolos ke final memang belum tertutup. Cuma mereka harus bertanding ke markas PSG. Yang mana Liverpool aja gak berkutik main di kandang mereka. Belum lagi nanti kalau fans PSG bikin tifo yang menjatuhkan mental Arsenal ya kan. Tapi mau sebagus apapun tifo mereka, tetaplah tifo spray Arsenal yang paling bagus, paling cantik dan paling keren kalau ditengok pakai mata kaki. Las ada match sengit antara Barcelona versus Inter Milan yang aku udah expect bakalan sengit. Tapi nggak sebanyak ini juga golnya biawak. Gila seru kali ya. Baru 1 menit main, Inter langsung bisa mengejutkan publik Barcelona. Menerima umpan dari Dumfries, Bale cantik dan Marcus Thuram bisa menjebol gawang si Szczesny. Skor pun berubah jadi 0-1 buat Inter Milan. Ngeri kali si Thuram ini kan. Bisa dia bikin gol Bale cantik macam itu. Alah, kalau lawannya cuma Szczesny doang, gampang lah itu 0. Pas dia masih main di Juve, tiap minggu kubobol dia sambil tutup mata. Habis kebobolan ini, Barcelona langsung menggempur habis pertahanan Inter. Apalagi Inter mainnya cuma nunggu di belakang dan ngandelin counter attack aja. Bahkan secara statistik pun Barcelona unggul ball position jauh sampai 70%. Tapi walaupun punya banyak peluang, finishing Barcelona ini bapuk kali. Makanya mereka masih kesusahan buat bikin gol balasan. Bahkan menit ke-21, Inter Milan malah bisa bikin gol lagi. Lewat skema corner, heading dari Acerbi bisa disalto sama Denzel Dumfries jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-0 buat Inter Milan. Asli gila-gila kalah gol Inter Milan ini. Dari tadi cantik-cantik semua gol yang dibikin mereka ke gawang Szczesny. Ya jelas lah 0, udah punya taktik khusus kami buat lawan Barcelona. Taktik apa itu bang? Taktik adu freestyle lah 0. Lebih cocok taktik kayak itu buat lawan bocil-bocil soalnya. Tapi gak lama habis itu Barcelona langsung bisa bikin gol balasan. Menit ke-24 lewat aksi dari Lamine Yamal, dia bisa dribble lewatin beberapa pemain Inter. Dan diakhiri dengan placing cantik yang menjadi gol. What a gol kali dari Starboy Barcelona ya kan. 1-2 Barcelona memperkecil kedudukan. Emang ajaib kali lah bocil Barcelona yang satu ini. Saking opinya dia sampai ngandelin dia terus Barcelona sekarang. Ya iyalah 0 kalau ngandelin wasit itu Real Madrid soalnya. Habis itu berkali-kali pertahanan Inter Milan digempur sama pemain Barcelona. Mulai dari syutingan Yamal, Dani Olmo, sampai Ferran Torres pun masih gagal menembus pertahanan Inter Milan. Untung aja Inter ini punya kiper sekelas Yann Sommer. Kalau kipernya masih Onana udah 28 itu skornya kurasa. Kemudian menit ke-38 akhirnya Barcelona bisa bikin gol penyama kedudukan. Berawal dari umpan Pedri, bola bisa diheading sama Rafinha kemudian disambar sama Ferran Torres jadi gol. Skor pun berubah jadi imbang 2-2 dan bertahan sampai babak pertama habis. Suruh juga matchnya ini ternyata ya kan. Walaupun secara permainan udah ketebak, tapi gak nyangka juga aku bakalan ada 4 gol di babak pertama. Soalnya biasanya pertahanan Inter Milan ini susah buat ditembus. Kecuali pas lawan AC Milan. Masuk di babak kedua, Inter Milan bisa bikin gol duluan lagi. Menit ke-63 lewat skema corner, umpan dari Calhanoglu bisa diheading sama Dumfries menjadi gol. Skor pun berubah jadi 2-3 buat keunggulan Inter Milan lagi. Ini si Dumfries kerasukan prime icon kayaknya nih ya kan. Ngeri kali dia gol jumpa Barcelona. Tapi gak lama habis itu Barcelona langsung bisa bikin gol balasan. Lewat skema corner, bola di skip Yamal dan disambut sama tendangan geledek Rafinha. Boom! Kona mister tapi efek pinball ke badan Sommer jadi masuk ke gawangnya sendiri. Gila, skornya pun balik jadi imbang 3-3. Emang di luar prediksi orang-orang lah di sini. Siapa yang nyangka bakalan ada 6 gol di match Barcelona versus Inter Milan? Kalau tadi di match El Clasico orang udah ngerti kali lah ya kan? Udah biasa lah 6 gol tercipta di El Clasico. Minimal 4 atau 5 gol dari 6 gol tersebut bersarang di gawangnya Real Madrid. Kemudian di menit 75 Inter sebetulnya bisa bikin gol lagi. Menerima crossing dari Dumfries, bola bisa disambar sama Mkhitaryan dan jadi gol. Tapi pas dicek VAR, gol ini dia nulir karena ujung sepatu si Mkhitaryan rupanya udah offside. Biawak lah, tipis sekali offside-nya. Tahu kayak gitu, ku campakkan tadi sepatu gitu 0 biar gak offside. Terus jari-jari kakimu cemana? Oh iya juga ya. Memang kalau pemain yang udah sempat dicuci otaknya dia kayak gini lah hasilnya, ada pokoknya sikit. Untung aja lah nih kan yang dilawan Barcelona itu Inter Milan. Kalau tadi yang dilawan orang ini Real Madrid, udah minta ganti wasit lagi lah sebelum matchnya habis kurasa.
Habis itu udah gak ada lagi gol yang tercipta sampai pertandingan habis. Skor imbang 3-3 pun jadi hasil akhir leg pertama ini. Sebetulnya gak heran aku kalau match ini sebenarnya berakhir imbang. Cuma yang aku heran ya karena skornya 3-3. Karena leg kedua mainnya di kandang Inter masih terbuka lebar lah peluang kedua tim ini buat bisa lolos ke final. Tapi walaupun gitu menurutku tetap Barcelona yang bakal lolos. Udah aku bilang gak seru finalnya kalau nanti yang lolos PSG versus Inter Milan. Bukan apa kan kalau final UCL-nya PSG lawan Inter masih lebih ramai lagi nanti final Liga malam Jumat kalau yang lolos MU terpongkengham soalnya. Tapi Barcelona imbang ini gara-gara predisimu lah nol. Kalau aja kau nggak prediksi Barcelona kemarin pasti gampang kali kami ini menang lawan Inter. Macam yang aku bilang kemarin lah ya kan. Baru satu leg aja udah banyak kali cakap kalian nyalahin aku. Buat para decul ku kasih tahu kalian ya. Sekarang ini mending kalian fokus sama tim kalian ini. Ngapain pula kalian masih nyalahin aku? Kalian harus ingat kalau Barcelona gugur itu bukan karena aku prediksi, melainkan karena kurang nutrisi. Walaupun gitu aku tetap berharap finalnya nanti Arsenal versus Barcelona lah. Selain karena dua tim ini yang sama-sama bisa bantai Real Madrid, duel dua tim ini juga bakal mewakili suara rakyat kecil. Kenapa gitu nol? Ya iyalah, soalnya kapan lagi final UCL mempertemukan security lawan orang yang kurang gizi. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Akhir kata aku cuma mau bilang semoga kalian terbaik masuk final ya kan. Buat fans Arsenal, kalaupun seandainya kalian gagal masuk ke final, gak usah takut. Masih banyak kok tong sampah yang siap buat menampung kesampahan kalian. Dadah Pak Geng.